Salam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Semoga Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dalam melakukan apa saja saat ini. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu masih setia mengikuti channel saya di channel Doa Batin. Kita bersambung ya tentang Tritunggal. Video saya sebelumnya saya membacakan tulisan yang sudah ditulis oleh Romo Pascal atas izin Romo Pascal tersendiri, sehingga saya bisa baca di dalam channel YouTube ini. Ini saya baca ya, saya baca lurus-lurus. Kali ini kita mendengar bacaan yang kita sambung dari minggu lalu, yaitu pandangan kitab suci tentang Tritunggal. Pandangan kitab suci tentang Tritunggal. Tritunggal tidak terdapat dalam Alkitab, namun konsep ini menemukan dasarnya dari seluruh berita Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Misalnya di Perjanjian Lama di Kejadian bab 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan ayat-ayat lainnya yang mirip dengan itu antara lain seperti Kejadian bab 3 ayat 22. Nanti Bapak Ibu buka baca ya untuk menambah wawasan dan iman kita. Terus bab 11 ayat 7. Yesaya bab 6 ayat 8 silakan dibacakan, dan masih banyak lagi ya yang lain-lainnya. Harus diakui bahwa sebenarnya bentuk jamak atau dalam kurung plural dalam ayat ini tidak secara langsung menunjukkan kepada Allah Tritunggal. Sebab dalam corak Perjanjian Lama, penggunaan bentuk jamak adalah untuk menggambarkan atau merupakan suatu jamak kehormatan, atau bahasa lain mengatakan dalam tanda petik plural majesticus. Sorry ya kalau salah membacanya, nanti Bapak Ibu bisa membacanya dengan baik, maklum nggak bisa bahasa Latin ya. Baik, kita lanjut. Ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sering disebutkan secara bersama-sama. Ayat-ayat yang di bawah ini memperlihatkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus disebutkan secara bersama-sama. Itu ada dalam Matius bab 3 ayat 16 sampai 17. Mohon dibuka ya Bapak Ibu ya. Matius bab 3 ayat 16 sampai 17. Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Aku itu maksudnya Bapa ya, menyapa anaknya. Itu ada juga dalam Matius bab 28 ayat 19. Ada ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas sekali. Ada dalam Matius bab 28 ayat 19. Ada juga di Korintus, 2 Korintus ya, bab 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bandingkan juga dengan ayat-ayat lain seperti 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai 6. Ada juga Efesus bab 1 ayat 13 sampai 14. Ada juga 1 Petrus bab 1 ayat 2, bab 3 ayat 18, dan ada juga Wahyu bab 1 ayat 4 sampai 5. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, rajin-rajinlah baca Alkitab. Rajin-rajinlah buka ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi yang ditulis oleh Romo Pascal. Itu sangat membantu kita untuk menambah ilmu. Tidak usah dihafal, yang penting kita baca. Ya, kita baca. Itu sudah cukup buat kita. Nah, kalau untuk ilustrasi, mohon maaf, saya tidak membuat ilustrasi. Ya, saya tidak punya hak untuk membuat ilustrasi. Apakah ilustrasi yang cocok bagi konsep Tritunggal tadi? Ya, jadi jangan kita membuat ilustrasi tanpa ilmu ya. Untuk kita orang awam, kita mengikuti saja. Kita sudah punya agama, kita sudah punya keyakinan, kita sudah punya iman terhadap Allah Tritunggal. Mari kita kuatkan iman kita. Itu saja. Tidak usah banding sana banding sini ya. Karena kita disayang Tuhan kita, ya, Allah Tritunggal kita. Hal pertama yang perlu disadari dan patut dipikirkan adalah bahwa semua ilustrasi atau apapun yang dipakai untuk menggambarkan kebenaran Tritunggal masih sangat jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Ini menurut tulisan Romo Pascal ya. Sendiri dengan kebebasan pribadi. Saya baca lagi ya, masih sangat jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Sendiri dengan kebebasan pribadi. Tidak ada manusia yang memiliki kepribadian jamak seperti yang dinyatakan tentang Allah. Tentu sulit untuk mencari ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan ide ini, tetapi minimal ilustrasi yang dipakai tidak menyimpang dari ide sebenarnya. Maksudnya ilustrasi Tritunggal ya. Ilustrasi Tritunggal. Kita lanjut ya. Kita lanjut di menit ke-8 tentang harmonisasi ya. Dalam bagian karya Allah Tritunggal, secara khusus karya ekonomis, telah dilihat bahwa baik dari konteks wahyu maupun konteks sejarah keselamatan, ketiga oknum Allah Tritunggal berkarya di sana. Lihat kembali bagian karya Allah Tritunggal. Akan tetapi hal yang lebih menarik dari itu adalah bahwa karya-karya mereka menunjukkan adanya suatu kooperasi yang harmonis dan seimbang. Masih semangat Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu yang meriah ya. Iya, kalau masih semangat seperti biasa ya, kita lanjut. Sebagai contoh dalam peristiwa penciptaan, Bapa bertindak sebagai pencipta. Dan itu dilakukan melalui Roh Kudus dengan Anak sebagai serananya. Dalam peristiwa penyelamatan atau penebusan, Bapa berfungsi sebagai perencana keselamatan itu, Anak sebagai pelaksana, dan Roh Kudus yang mengerjakan keselamatan itu dalam diri manusia. Semoga membantu kita semua ya teman-teman. Allah Bapa tidak mati di kayu salib. Roh Kudus juga tidak mati di situ. Hanya Yesus Anak Allah yang mati
di Golgota. Namun keesaan, hakikat, dan harkat Tritunggal seutuhnya terhisap dalam diri Yesus pada kematiannya di kayu salib. Itu ada dalam kurungnya ya, yaitu R.J. Porter, Katekisasi Masa Kini tahun 1994, itu halaman 116. Demikian juga dalam peristiwa maksud saya pewahyuan Bapa yang menurunkan firman ke dalam dunia, anak adalah firman itu sendiri. Dan dilakukan melalui Roh Kudus. Dengan demikian, kooperasi itu sungguh harmonis. Kooperasi ini sungguh harmonis. Jika pribadi-pribadi Allah Tritunggal itu dapat bekerja sama dengan baik dalam wahyu, umum maupun khusus, maka ini juga harus menjadi dasar dari kerjasama Kristiani di dalam setiap aktivitas hidup. Dengan harmonis, dengan kata lain, Allah Tritunggal masih tetap berada dalam satu hakikat yang tak terpisahkan, sekalipun dengan oknum atau pribadi-pribadi yang berbeda. Kesatuan Kristiani seharusnya dibangun di atas dasar ini. Kesatuan yang dimaksud di sini adalah kesatuan yang melampaui segala perbedaan. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, jangan ngantuk ya. Oke, ini di penutup ya, udah di menit ke-12 di penutup. Masih ada banyak hal yang tersembunyi dan masih banyak rahasia yang belum dipahami. Kalau manusia terikat dengan ruang dan waktu, tidak demikian dengan Allah. Bagi Allah tak ada yang kemarin, yang sekarang, dan yang akan datang. Ia kekal. Saya ulangi sekali ini, sangat menarik ya, sangat menarik. Saya ulangi lagi, masih ada banyak hal yang tersembunyi dan masih banyak rasa yang belum terpahami. Kalau manusia terikat dengan ruang dan waktu, tidak demikian dengan Allah. Bagi Allah tak ada yang kemarin, sekarang, dan akan datang. Ia kekal, maha hadir, dan maha tahu. Ia kekal, maha adil, dan maha kekal selamanya, maksudnya ya. Luar biasa Bapak Ibu, di sini kita sangat memahami tentang ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia, dan sekaligus Dia juga adalah Allah Sang Pencipta waktu. Ia berada di luar ikatan ruang dan waktu. Tidak heran jikalau Allah Abraham, Allah Israel pada zaman primitif itu adalah juga Allah yang sama dari orang percaya di zaman modernisme. Waduh, kacau ini. Sorry ya. Di zaman modernisme ini, modernisme maksudnya ya, waduh kacau betul itu. Waduh. Nggak apa-apa, biar kita jangan ngantuk. Maksudnya postmodernisme ya. Bahkan 1000 tahun baginya tak berbeda dari satu hari. Bandingkan 3 Petrus bab 3 ayat 8. Dia yang hadir dalam keutuhan satu pribadi, Malak Yahweh, dalam perjanjian lama adalah Dia yang berbicara dengan Paulus di dekat Damaskus sebagai satu pribadi Allah. Allah Anak bukanlah pribadi Allah Roh Kudus yang turun ke atas para rasul dan orang-orang percaya di hari Pentakosta. Roh Kudus adalah Allah
Ini ada tulisan di sini alon parakleton, ya, penolong yang lain, tetapi yang sehakikat Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang berbeda dari satu Allah yang esa, Soli Deo Gloriam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu apabila salah penyebutan dalam membaca teks tadi, ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama pada Romo Pascal. Romo minta maaf kalau ada kesalahan saya dalam membaca tadi. Saya merasa bahwa ada yang nggak bisa disebut kata-kata, sebagian kata-kata. Saya mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami dilindungi oleh Roh Kudus, selalu bersama-sama kami, menyertai kami setiap saat. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.